Melanjutkan yang lalu tentang kewajiban kita mengetahui rukun Islam dan segala isinya. Yang pertama mau kita pelajari dari rukun Islam adalah tentang dua kalimat syahadat. Adapun rukun Islam yang lain pelajarannya ada dalam ilmu fikih. Tapi dua kalimat syahadat ada dalam ilmu tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, mau laki-laki maupun perempuan, semuanya wajib menuntut ilmu. Maka berdasarkan hadis ini menuntut ilmu agama merupakan kewajiban seorang muslim. Jika berdosalah seseorang yang meninggalkan tidak menuntut ilmu, hukumnya apa? Dosa, hukumnya haram. Apabila seorang muslim tidak mau menuntut ilmu pengetahuan, apalagi ilmu yang berkaitan dengan syahadat. Kok sampai nggak mau ngaji, bahaya. Sekali rusak syahadatnya bisa keluar dari agama Islam. Begitupun menuntut ilmu yang lain tuh, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis, banyak ilmu yang di dalam ilmu agama harus kita pelajari. Tapi kalau kita mau belajar semuanya bareng bisa nggak? Bisa. Ilmu fikih, tafsir, hadis bareng bisa nggak belajarnya? Harus satu, nggak bisa. Bareng nggak bisa. Kenapa? Otaknya nggak ngomong, kapasitasnya terbatas. Nah, kalau sudah tahu kita nggak bisa bareng-bareng, yang paling utama dipelajari mana? Kita sudah bicara belum kemarin, membedakan tentang mana yang penting dan mana yang lebih penting. Ukurannya apa kemarin? Ini penting, ini lebih. Ukurannya apa? Cara tahunya gimana? Makan penting nggak? Lu kan gede badannya. Makan penting nggak? Nggak penting. Makan penting nggak? Pakaian penting mana? Kenapa? Melangsungkan hidup. Kenapa? Pakaian penting. Rumah penting nggak? Penting mana? Motor penting nggak? Kasih waktu yang lebih caranya tahu gimana? Ini penting. Yang lebih penting kan ada. Cara bedanya gimana? Cara bedanya kalau ditinggalkan mana yang lebih bahaya. Maka yang lebih bahaya itu berarti lebih penting. Itu pakaian sama motor penting mana? Kenapa? Kalau ditinggalkan nggak pakai pakaian, kalau nggak pakai motor, nah itu loh. Jadi ukurannya itu mau tahu ini penting atau ini yang lebih. Caranya gimana? Mana yang lebih bahaya kalau ditinggalkan? Makan penting, pakaian penting mana? Kenapa? Koit ini kalau nggak makan kurus.
terus. Jadi penting makalah. Sekarang ilmu, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Mana lebih penting? Kenapa? Kenapa lebih penting? Kalau ditinggalkan kafir, itu. Kalau sholat ditinggalkan dosa, beda. Yang meninggalkan ngaji ilmu tauhid hukumnya kafir, syirik. Kamu tinggalin sholat, dosa, beda. Milih mana, kamu kafir apa dosa? Lebih berat mana? Itu orang. Yang jawab itu orang atau orang? Orang-orang. Jadi kalau kita mau mengukur, oh ini penting, ini lebih. Gimana cara mengukurnya? Oh, cara mengukurnya kalau ditinggalkan mana yang lebih berbahaya. Maka dikatakan dalam kitab Zubat oleh Imam Ibn Ruslan dikatakan awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi istiqon. Yang ngomong Imam Zubat dalam Zubat dikatakan pertama yang diwajibkan bagi manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Pertama yang diwajibkan. Berarti sebelum yang lain, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum apa wajibnya? Oh ini enggak, qasidah dulu wajibnya. Orang bagus dulu penting. Al-Qur'an penting. Kenal Allah belakangan. Yang penting Al-Qur'an suaranya. Kalau sampai kenal Allah, ya Allah, luar biasa. Maka nggak ada lagi sesuatu yang lebih penting dari ibadah. Jadi dari semua yang penting-penting ini paling penting. Kenapa? Resikonya nggak ada lagi. Resiko yang paling besar dari semua pelajaran ilmu, ngaji ilmu tauhid. Kalau enggak, kamu beresiko syirik. Sebaliknya keuntungannya juga paling gede. Apa keuntungannya? Surga selama-lamanya. Coba. Terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Jadi kalau resikonya paling gede, maka keuntungannya paling gede. Nah, sementara kenapa Kiai nggak banyak ngajar ilmu ini? Bukan nggak banyak, yang mau ngaji sedikit. Coba ilmu fikih, ilmu tafsir, banyak yang ngaji. Ilmu hadis. Maka Kiai yang ngaji sedikit, amplopnya sedikit, malas jadinya. Mendingan ngajar ilmu yang lain gitu. Lah kita dapat warisan dari Abraha, udah jangan ngurusin orang, biarin. Orang sudah punya bagiannya, orang punya ilmu fikih, orang ilmu tafsir. Kita tekun di ilmu tauhid, mewakilkan yang lainnya gitu loh. Yang lain biarin dah, mau milih apa terserah, tapi kita milih jalan kita sendiri, yaitu membina umat, ngajar mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar mereka punya iman yang baik, punya iman yang benar, nggak cuma kelihatan pakai peci, pakai pokok, tapi hatinya syirik kepada Allah. Ada nggak? Banyak. Ya Allah. Pakai peci, pakai sarung, pakai pokok, hatinya syirik dengan Allah banyak. Nanti kalau kamu ngaji, kamu akan tahu, oh berarti dulu saya begitu syirik, oh saya begitu dulu syirik. Terus akan saya rubah, ya kita bisa selamat sampai matinya membawa iman mati husnul khotimah gitu. Jadi ukuran mati baik itu jangan diukur
matinya pakai peci, pakai koko, matinya bawa iman gak gitu loh. Nah kalau yang bawa iman gimana? Gak ngaji gak ngaji, nah gimana membawa iman? Ada orang sakit harus minum obat. Begitu dia sakit, dia bangun dari tempat tidur, mau ambil obat, ambil gelas, jatuh, pecah. Obatnya berantakan, gak minum obat, mati. Ketika mau mati, hatinya ngomong, ya Allah, gara-gara gak minum obat, saya matinya syirik. Karena dia mati gara-gara gak minum. Karena gak minum obat gak mati gitu. Itu minum obat gak mati gitu. Matinya kenapa sih? Takdir itu sih. Ini yang harus kita pelajari. Kalau kamu gak ngaji ini, nanti terserempet kamu keluar dari relnya agama Islam. Kita jadi ikut-ikutan sama orang-orang di luar sana yang gak pada ngaji tauhid. Dianggap makanan bisa mengenyangkan. Bisa gak? Kamu makan apa? Obat bisa menyembuhkan. Dianggap api bisa membakar. Itu kalau sampai kamu yakini, kamu bisa syirik. Pakaian dianggap bisa menutupi aurat. Nggak bisa. Yang menutup aurat kita bukan pakaian, bukan. Allah menghalangi mata saya nggak bisa lihat aurat kamu. Bukan pakaian yang menghalangi, bukan. Allah menjadikan mata saya terhalang, nggak bisa lihat aurat kamu. Sababnya kamu pakai pakaian. Dikira pakaiannya yang nutupin, itu syirik. Ada orang pakai pakaian syirik, ada orang makan syirik, minum obat. Coba gara-gara apa itu? Nggak ngaji ilmu tauhid, nggak kenal Allah. Ada orang sholatnya syirik, sholat syirik, ya Allah. Coba. Makanya kalau kita nggak betul-betul ngaji ini bahaya. Dan yang kita kaji itu kitabnya Habaib, Harun Usman bin Yahya, tokohnya Habaib besar yang sangat hati-hati menjaga anak cucunya biar selamat, nggak sampai melenceng jalannya, nggak sampai keluar dari relnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama yang diwajibkan kepada orang Islam adalah mengenal Allah dengan yakin. Yakin itu gimana? Mantap itu gimana? Pakai ilmu. Kalau cuma mantep, Kristen juga mantep, orang Buddha juga mantep, orang Hindu mantep, tapi nggak pakai ilmu. Gitu loh. Maka kamu suruh ngaji. Di Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya? Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain. Bukan mantepilah, bukan yakinilah, bukan, tapi ketahuilah. Jadi suruh apa itu? Suruh ngaji, suruh ngerti, bukan asal mantep. Ya pokoknya saya mantep. Kalau modal mantep, orang Arab itu mantep sama ajaran bapak-bapaknya. Ketika Nabi datang ke orang Arab, di orang Arab, kamu nyembah Lata, Uzza, Hubal, itu salah. Nyembah Allah. Apa kata mereka? Muhammad, kami sudah yakin dengan ajaran kakek-kakek kami. Mantap. Apa mungkin terus benar? Jadi mantap itu jangan diandalkan. Walaupun mantap itu salah satu bagiannya iman, tapi orang yang mantap belum tentu iman. Kalau orang iman pasti mantap. Orang mantap belum tentu berilmu. Orang berilmu pasti
Maka dituntutnya berilmu, bukan asal mantep. Semua di hati, mantep di hati, yakin di hati, ilmu juga di. Tapi bedanya apa? Mantep itu kalau pakai ilmu gak akan bolak-balik. Tapi kalau mantep gak pakai ilmu bisa bolak-balik. Ketika melihat kenyataan yang beda, berubah. Ketika melihat yang ini, goyah. Orang Islam berapa yang kalau kasih Indomie berubah? Hah? Ya, ada. Padahal orang Islam mantap, begitu kasih Indomie, diantar berubah gratis, diantar geser hatinya. Coba. Kenapa? Mantapnya nggak pakai ilmu, gitu. Maka disuruh kita ngaji dengan ilmu. Dalam kitab khutbahnya Habib Thahir bin Husain, beliau menyebutkan apa? Fa'lamu ayyuhal ihwan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'bud qabla ibadah wa dhalika haqiqatu makna syahadah. Habib Thahir bin Husain dalam kitab khutbahnya beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa pokok dan dasar agama adalah mengenal Allah dan memahami Allah dengan sebenar-benarnya sebelum beribadah. Sebelum kamu sholat, sebelum kamu puasa, sebelum kamu haji, suruhnya apa? Kenal Allah dengan benar. Kenapa? Itu dasarnya. Gimana sih kamu mau kerja nggak kenal bosnya gimana? Hah? Ini nggak dianggap gajian terus siapa? Oh saya udah kerja. Oh kenapa nggak daftar dulu? Nggak kenal gua dulu? Nggak? Baru kerja. Ini enggak. Yang penting sholat. Kok yang penting sholat? Sholat nomor berapa sih? Sholat nomor berapa? Nomor 2. Yang penting apa? Syahadat. Gitu. Ini enggak, yang penting sholat. Gara-gara kiainya buru-buru mau ngajarin sholat biar amplopnya gedean dikit gitu. Mau ngajarin sholat amin. Habib Musyid itu pesannya begitu tuh ya. Sebelum melakukan ibadah, dan itu mengenal Allah itu apa kata beliau? Hakikat makna syahadat. Jadi syahadat yang asli, syahadat yang benar, itu syahadat yang betul-betul mengenal Allah, bukan syahadat yang ikut-ikutan. Gitu? Kenal Allah, yakin Allah Tuhan. Yakin gak kalau Allah Tuhan? Mantap gak kalau Allah itu Tuhan? Mantap, kata siapa? Dari mana? Pernah ketemu? Sebelumnya kamu mantap gak? Kamu baru jadi orang Islam atau udah lama? Baru jadi orang Islam atau udah lama? Oh baru jadi orang Islam, Masya Allah. Kan saya nanya, kalau udah lama, berarti kamu mantap kan Allah Tuhan? Mantap dari mana mantapnya? Kata orang tua, kata guru, kata siapa, atau pakai ilmu? Itu kan? Maka di perintah di sini banyakkan orang mantapnya hanya gara-gara ikut kata bapak saya, Nabi Muhammad itu Rasul, kata bapak. Kata bapak saya Allah itu Tuhan, kata bapak saya. Kalau bapak kamu Kristen gimana? Kristen. Ya Kristen. Jadi seorang muslim itu harus keluar dari predikat ikut-ikutan. Kenapa? Harus punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, maka dia akan mandiri. Keluar dari yang namanya ikut-ikutan.
Dengan kata lain, untuk melakukan ibadah itu harus disertai ilmu pengetahuan tentang siapa yang disembah. Yang kita sembah siapa nih? Maka harus tahu siapa yang kita sembah, yakni mengenal tentang Allah dan sifat-sifatnya. Setelah itu baru mengenal tentang perintah-perintah dan larangannya. Terus baru mengenal yang lain-lainnya. Ini kenal Allahnya belum, tanya perintahnya apa? Lu perintahnya apa? Kenal bosnya aja belum. Lu mau ibadah aja nih. Kelihatan orang buru-buru sampai keadaannya demikian. Kalau tak begitu gimana? Maka akan sia-sia amal ibadah yang dilakukan. Apa gak eman-eman? Kita udah sholat, udah puasa, ya taunya sholatnya gak ketemu Allah, puasa gak ketemu. Kenapa? Hatinya gak connect sama Allah, gak kenal gimana? Kenal, nyebut namanya belum tentu kenal. Coba saya gambaran begini. Saya punya kawan namanya Widodo. Namanya coba? Coba kamu pikir, kamu bisa nggak tahu Widodo itu orangnya kayak apa? Bisa nggak dipikir? Begitupun Allah. Lu bagaimana mau tahu Allah? Cuma kenal namanya. Kira-kira kalau ada orang nih wiritan deh, Widodo 1000 kali, kenal nggak? Sama dengan Allah. Jadi Allah, oh sudah nggak kenal nggak? Lah kalau mau kenal gimana? Ya belajar kenali sifatnya apa, mana sifat-sifatnya. Kalau cuma namanya nggak kenal kan? Di Quran Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik, dengan nama-nama itu panggillah Allah. Berarti nama yang baik untuk apa fungsinya? Memanggil. Boy, kan nama yang dipanggil, bukan nyet. Kan nggak begitu kan? Panggil pakai nama ya baik. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Untuk apa? Kalau doa dipanggil ya Rahman, ya Rahim, sehatkan kami, ya Fattah, ya Razak, rezeki kami. Itu nama-nama yang baik diundang. Kalau untuk kenal Allah, gak bisa pakai namanya. Mau kenal Allah harus pakai sifatnya, gitu. Maka dari kecil kita suruh ngapalin wujud, qidam, apa enggak deh? Apa enggak? Kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Ya. Sudah apa tinggal ngapain? Ngaji. Nah kalau apal doang lu main-main anak gua aja. Gede badan doang begitu. Setelah apal terus ngaji. Ini nggak cerita mau Habib mau bukan Habib, nggak ngaji ini nggak selamat. Mana contohnya? Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi, nggak selamat, masuk neraka. Kenapa? Nggak kenal Allah. Jadi ini nggak cerita siapa saja. Kamu nggak ngaji ini nggak selamat enggak. Kamu nggak kenal ini nggak selamat. Saya Habib, yang nggak ada yang jamin, nggak ada. Urusan iman nggak dijamin. Kalau amal kamu kurang, Nabi bisa nolongin tuh. Sholatnya ada yang bolong, puasa ada yang bolong,
pernah ngelakuin dosa, bisa Nabi nolong itu ngasih syafaat. Tapi kalau imannya nggak ada, ya nggak bisa ditolong, gimana mau nolongnya? Kalau bisa, Abu Lahab ditolong sama Nabi, nggak bisa ditolong. Kenapa? Urusan iman nggak main-main gitu loh. Beda dengan urusan amal. Bisa ada dosa, ada kurangnya amal, bisa ditutupi dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau urusan iman mau ditutup pakai apa? Jadi jangan sampai iman ini kita belakangan, jangan. Jika telah diketahui, jika kamu telah menyadari bahwa mengenal Allah itu wajib atas setiap orang Islam, maka selanjutnya harus diketahui pula apa maknanya, harus diketahui pula pengertian daripada mengetahui. Tahu itu yang gimana sih, gitu loh. Apa cuman bisa nyebutin namanya, atau sejauh mana disebut orang yang kenal itu, gitu loh. Ini Usman mau ngajarin kita, orang yang kenal Allah itu yang bagaimana? Yang dimaksud kenal Allah atau ma'rifat, namanya apa? Maka disebut ilmu ma'rifat. Gimana orang ma'rifat itu? Ma'rifat itu kata Usman ialah i'tiqad. Di hatinya ada keyakinan. Keyakinannya dengan sesuai sama fakta yang diyakini cocok sama kenyataan, terus disertai bukti, baru namanya ma'rifat atau ilmu. Ada berapa? 3. Mantep. Pertama modalnya apa? Mantep. Terus yang dimantepin cocok sama kenyataan, cocok sama fakta. Yang 3, disertai bukti. Kalau 3 ini terkumpul, berarti kamu disebut orang yang mengetahui. Apa? Mantep. Terus cocok sama kenyataan, disertai bukti. 3 ini ada pada kamu disebut orang yang ma'rifat. Kurang 3 ini, kamu gak ma'rifat. Coba kita tes yang lain. Orang Kristen, mantap gak? Mantap gak? Cocok gak sama fakta? Orang dianggap Tuhan, cocok gak sama fakta? Orang Arab, mantep Lata Uzza dianggap sebagai mantep, cocok gak sama fakta? Mantepnya punya semua nih, mantep nih. Tapi ada yang mantep gak cocok sama fakta. Kenapa gak cocok sama fakta? Kenapa? Karena waktu dapat gak mikir, asal yakin aja lah, kan bapak saya ngajarin, walaupun gak cocok sama fakta. Orang Jawa dulu nyembahnya apa? Orang Jawa dulu mbak ente nyembahnya apa? Oh. Apalagi animisme. Bukan Anies Baswedan, animisme itu nyembah apa aja. Batu disembah, pohon disembah, kadang gunung disembah, kadang nyembahnya mantep tapi nggak cocok sama kenyataan, gitu. Nah orang Islam sekarang, kamu nyembahnya siapa? Allah. Mantep nggak? Allah ada berapa? 1. Cocok nggak sama fakta? Cocok. Kurangnya apa? Bukti. Berarti kamu sudah punya modal 2 nih. Mantap udah, cocok sama fakta udah, tinggal bukti. Kalau kamu bisa ngaji sambil nemu bukti, berarti kamu disebut orang yang mengetahui Allah. Gak butuh katanya orang tua. Kenapa? Sudah punya bukti.
sudah punya bukti itu nggak butuh yang lain, nggak butuh. Contoh. Dulu kita belajar di SD umpama dikasih tahu nak 4 tambah 4 jumlahnya 8. Kan nurut kan sama guru kan? Ya. Pernah bantah kayaknya? Oh enggak 8 bu guru, enggak pernah ya? Nurut aja ya? Terus begitu kamu sudah gede sekarang, guru kamu yang dulu ngajar kamu datang lagi, ternyata bukan 8 17 ini percaya nggak? 4 tambah 4 itu 17 bukan 8. Saya dulu salah ngajarin. Iya. Kira-kira kalau dia balik lagi, kamu nurut nggak? Saya enggak. Kenapa nggak nurut? Enggak nurut. Karena saya udah tahu. Nah, sudah nemu dalilnya. Itu namanya orang pakai ilmu. Gitu. Gak akan pindah lagi nggak? Walaupun yang dulu ngajarin kamu balik narik kamu untuk berubah, kamu nggak akan berubah. Bapak kamu nih, namanya bangun dari kuburan, masuk Kristen, yuk mau? Iya. Kenapa? Saya tahu. Dan ini ujian ini akan dialami semua manusia. Kapan? Waktu kamu sakaratul maut. Kenapa? Ketika sakaratul maut, manusia dijadikan haus yang luar biasa. Nggak pernah mengalami haus sehaus itu manusia. Datang bapaknya, datang kakeknya, datang gurunya, bawa air keringet. Ada apanya? Ada esnya. Mus, saya tahu kamu haus. Saya bawakan kamu di rumah. Terus Pak, tapi saya pengen kamu selain minum, pengen kamu selamat. Itu gimana? Sekarang kamu ngomong, Muhammad bukan Nabi, Isa itu Tuhan. Itu waktu sakaratul maut. Kok terus kamu ikut? Berarti dari awal ibadah kita sia. Dan itu akan dialami semua manusia. Makanya orang waktu sakaratul maut diapain? Ditalkin Allah, Pak nyebut, bud. Ini nggak ngerti dia. Ada yang suruh istighfar. Nggak ngerti, pikirannya linglung, tahu nggak deh? Itu namanya orang yang sakaratul. Kalau dia dari awalnya berilmu, diingetin gampang. Nyebut Pak Allah, tahu. Istighfar Pak, astagfirullah. Kok dari awalnya nggak ngerti apa-apa, suruh nyebut siapa? Nggak ngerti. Suruh istighfar gimana coba? Linglungnya pikiran manusia waktu sakaratul. Maka itu hal yang paling menakutkan. Kita ingin sakaratul maut kita dalam keadaan baik-baik saja, aman. Sampingnya nuntun la ilaha illallah, matinya husnul khatimah. Gitu. Bapak nggak bisa nyebut Allah, itu celakanya orang udah. Maka dituntut kita di sini, kalau kamu pengen jadi orang yang punya pengetahuan, modalnya 3, mantep, cocok sama fakta, ada bukti. Yang dimaksud dengan ma'rifat ialah punya kemantepan, wajib cocok sama fakta dan didasarkan dengan bukti. Maka yang dimaksud dengan mantep ialah hatinya tidak ada lagi 3 perkara. Gak ada ragu-ragu, gak ada kira-kira, gak ada dugaan. Coba beda gak? Menduga, kira-kira, ragu-ragu, beda gak? Nah, kita mau jelaskan tiga ini. Apa itu ragu-ragu? Apa itu kira-kira? Apa itu dugaan? Dugaan itu begini.
kamu ke rumah saya, mau ke rumahnya Habib. Sampai rumah saya, kamu lihat mobil saya nggak ada. Terus kamu menduga, ada Habib, ada pasti nih. Kenapa nggak ada? Lagi keluar pakai mobil. Wah, itu ilmu atau dugaan? Padahal belum tentu. Bisa aja sayanya di rumah, mobil dijual kan bisa aja. Pinjam. Mobil dipakai. Atau sayanya lagi sakit, sayanya lagi tidur. Jadi ketika mobilnya nggak ada, pasti Habibnya, itu namanya dugaan. Kenal Allah nggak boleh dugaan. Contohnya apa? Saya nanya, bukti kalau Allah itu ada apa? Langit, ada ciptaannya, matahari, bulan, betul? Betul. Makanya langit. Kalau langit buminya nggak ada, Allahnya ada nggak? Hah? Kayak saya dong tadi. Hah? Nah iya, Allahnya ada nggak? Nah itu namanya nggak menduga. Kalau menduga kayak tadi, kalau mobilnya ada, Habibnya ada. Kalau mobilnya nggak ada, berarti sama dong kayak saya Allah gitu. Itu namanya menduga. Iman nggak boleh begitu. Mau ada langit nggak ada langit, Allah wajib ada. Wajib wujud. Jadi kalau ada orang, pokoknya saya yakin Allah itu ada. Buktinya apa? Ada langit, ada bumi, saya yakin. Ditanya, kalau langit gak ada gimana? Bingung. Jangan ada juga. Wah, ini mah berarti waktu yakin itu bukan yakin, namanya dugaan. Itu bukan keyakinan. Nah, yang begitu rusak imannya. Orang kok kenal Allah pakai dugaan doang, nggak pakai ilmu, rusak. Dugaan itu boleh untuk apa? Untuk ibadah yang lain selain iman. Contoh, ente sholat ngadepnya mana? Kemana kiblat? Tahu? Cocok kira-kira kalau kamu pas ngadep Ka'bah nggak kira-kira? Itu namanya menduga. Boleh. Kalau untuk urusan sholat, boleh. Tapi urusan iman, tak boleh. Kalau untuk urusan sholat, ini besok udah tanggal 1 atau belum ya? Boleh menduga-duga tuh. Ini udah masuk waktu asar atau belum ya? Boleh menduga-duga tuh. Tapi kalau Allah itu Tuhan apa bukan? Enggak boleh duga-duga, harus mantep, harus yakin. Itu yang pertama namanya menduga. Jadi menduga itu apa? Punya sesuatu yang menguatkan. Hanya menguatkan, bukan jadi dalil, bukan, hanya menguatkan. Kayak tadi Habib pasti di rumah. Kenapa? Mobilnya ada, pasti ada Habib. Itu hanya apa? Menguatkan dugaan. Karena saya dan mobil itu nggak bisa nempel. Bisa aja, bisa. Masa saya mobil nempel aja? Ada Habib, ada mobil. Nggak ada Habib, nempel mobil. Allah dan langit bumi juga begitu, nggak berhubungan. Ada langit, Allah pasti ada. Kalau nggak ada langit, Allah nggak ada. Sama, namanya juga ada, boleh. Jadi menduga itu ada yang menguatkan. Kalau kiblat yang nguatin kita apa? Kompas. Mana barat? Padahal kamu dari sini ke sono miring sedikit aja, dikit. Kalau ditarik garis ke Hawaii kamu. Hah? Nggak di mana? Ke Hawaii, bukan
ditarik garis, wah jauh melencengnya. Kalau suruh pas langsung tengah-tengah Ka'bah bisa nggak? Hanya bisa kalau kamu ke Mekah, langsung depan. Nah, langsung itu nggak pakai geser-geser. Kalau dari sini, ya bisa ke sono, bisa kemari. Tapi kok kita diterima sholatnya? Karena untuk urusan sholat boleh begitu, bukan untuk urusan iman kepada Allah. Yang kedua, nggak boleh lagi namanya kira-kira. Kira-kira itu apa? Kira-kira itu punya dua jawaban yang seimbang. Kalau tadi ada yang menguatkan, menduga itu kalau mau kita ukur tingkat kebenarannya 75%. Lebih kuat. Kenapa? Ada mobilnya, pasti Habibnya ada. Itu tingkat kebenarannya 75%. Bedanya begini, kamu sampai perempatan mau ke Jakarta, petunjuknya nggak ada. Ke sono nggak ada Jakarta, ke sono nggak ada Jakarta. Yang mau kamu pilih yang mana? Mau kanan apa kiri? Terus gimana? Pulang. Kalau kamu memaksakan milih namanya apa? Kalau kamu maksa milih salah satu namanya apa? Kira-kira. Tingkat kebenarannya 50%. Beda nih. Karena nggak ada yang menguatkan. Kalau masih ada petunjuk mending tuh Jakarta. Wah, ada petunjuk nih. Mungkin saja benar. Kalau nggak ada petunjuknya, pokoknya saya mau kanan aja dah. Namanya apa? Kira-kira. Tingkat kebenarannya 50% bisa benar, 50% bisa salah. Iman boleh begitu. Kira-kira Allah ada nggak ya? Kira-kira Allah ada gimana? Nggak kenal tuh kira-kira gimana? Kalau bini ente kira-kira suami gua kawin lagi nggak ya? Itu boleh tuh. Kira-kira begitu. Kalau Allah nggak boleh kira-kira, mau kira-kira. Yang ketiga, ragu-ragu. Kayak apa contohnya? Sampai perempatan mau ke Jakarta, petunjuknya ada kanan Jakarta, kiri Surabaya. Pas mau kamu ikuti, ada anak kecil lewat. Petunjuknya buat mainan. Ini sudah berubah ya. Jadinya apa? Ragu-ragu gitu. Karena petunjuknya sudah nggak jelas nih. Kalau tadi itu nggak pakai petunjuk namanya kira-kira. Kalau petunjuknya rusak namanya ragu-ragu. Kalau kamu ikuti, tingkat kebenarannya 25%. Itu aja. Lah kalau ilmu 100%. Itu ilmu namanya. Contoh, ada hujan, kamu tidur, nggak dengar petir, nggak dengar suara apa-apa, begitu kamu bangun udah terang, kamu keluar rumah basah semua. Kamu nanya nggak? Tadi hujan ya? Nanya nggak? Kenapa? Nah, pakai apa namanya? Nah, itu bukan kira-kira, bukan dugaan, tapi dalil. Beda tuh. Karena ini mantep, cocok sama fakta, disertai dalil atau bukti. Kamu lihat ada mobil hangus, yang punya kamu tanya, dicat hitam ya Pak? Kira-kira dia gimana? Lu nggak ngeliat hangus, dicolong mata dari dicat hitam gimana? Kalau hangus kenapa itu? Bakar. Nah, ya,
Begitu kamu lihat angus, kamu tahu ini pasti namanya apa itu? Dalil. Angus itu jadi petunjuk. Kalau tadi ada api yang, maka Allah begitu. Kenal Allah harus pakai dalil, harus pakai ilmu. Kalau enggak, ya selamanya kita terkobang. Apa iya, apa enggak, apa iya. Tapi kalau pakai ilmu, hati kita akan tentram, akan tenang, akan lurus, gak akan gonjang. Mau dipicikin yuwaswisu fisu dulinas minal jinnati otak urus. Konsekuen nopang. Kenapa? Hatinya sudah punya petunjuk tentang Allah. Jadi mantap itu ada macam-macam. Bu Usman menjelaskan ada 4 macam mantap di sini. Ada mantap yang disertai dengan dalil, namanya ma'rifat atau ilmu pengetahuan. Ini yang mau kita cari nih. Ada lagi mantap tapi tidak disertai dalil, tapi cocok sama kenyataan, namanya ikut-ikutan atau taklid. Apa? Taklid. Taklid itu apa? Buntut, ikut yang ono ke kanan kamu ikut, ke kiri kamu ikut, itu ikut-ikutan. Sementara kamu nggak tahu yang benernya kayak apa. Kamu pernah lihat anak bawang nggak? Kalau main anak-anak itu ada namanya anak, ngapain kerjanya? Iya. Dia tahu nggak ngapain? Tahu. Jadi apa dia? Menjadi apa? Lari sana itu lari, kemari ikut lari, tanya ngapain? Tahu. Itu orang ikut-ikutan begitu. Ada lagi mantep, gak cocok sama fakta, gak pakai dalil, tapi disertai dalil. Kayak mantepnya orang Kristen. Orang Kristen mantep kalau Yesus itu Tuhan, disertai pakai dalil. Apa buktinya kalau Yesus Tuhan? Oh, Yesus pernah menghidupkan orang mati. Orang yang pernah menghidupkan orang mati pasti dia Tuhan, gak mungkin bisa menghidupkan, dia bukan. Padahal menghidupkan orang mati itu namanya mukjizat, bukan disebut Tuhan. Karena selain Nabi Isa, ada lagi nanti yang bisa menghidupkan orang mati. Siapa? Dajjal. Siapa? Yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, orang yang bisa menghidupkan orang mati hanya 2, Nabi Isa dan Dajjal. Makanya kamu kalau sholat disuruh minta, ya Allah, selamatkan saya dari fitnahnya Dajjal. Kenapa? Itu fitnah yang besar. Nanti ketika Dajjal muncul, orang tua kamu yang mati dihidupkan, hidup. Kamu lihat, oh, orang tua saya. Ngomong apa? Dia pengikut saya. Ngomong, ikut Dajjal, bapak jadi anak buahnya. Oh ya Pak. Tertipu nggak kamu kira-kira? Bisa menghidupkan. Jadi bukan terus kalau bisa menghidupkan jadi Tuhan, bukan. Orang Kristen tertipu. Nabi Isa bisa ngidupin orang, dianggap dia Tuhan. Padahal Dajjal juga bisa. Itu namanya hal yang luar biasa. Allah jadikan untuk ujian kepada hamba-hambanya. Kalau hambanya beriman, dia nggak akan mengikuti. Kalau hambanya nggak beriman, dia akan mengikuti. Yang kedua lagi ada taklid batil, yakni tidak cocok dengan fakta dan tidak pakai dalil. Udah
udah nggak cocok fakta, nggak punya dalil, repot lagi. Jadi mantap itu macam-macam kelompoknya, tapi yang mau kita cari, kita pengen mantap, cocok sama fakta, dan kita mau cari dalilnya atau buktinya, ya. Jadi hari ini kita ngaji, kita tahu ilmu itu banyak, tapi yang mau kita pelajari yang paling penting. Apa ukurannya? Kalau ditinggalkan paling mana ilmu tauhid. Kenapa? Karena ulama mengatakan pertama yang diwajibkan untuk orang Islam mengenal Allah dengan yakin, artinya dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu tauhid adalah dasar atau pondasi beragama. Tanpa ini beragama kamu jadinya main-main atau sia-sia. Walaupun kamu pakai udeng-udeng kayak ban Vespa sampai miring-miring, tetap agama kamu main. Kalau ibadah kamu nggak disertai ilmu pengetahuan, maka kita akan sambung yang akan datang insyaallah. Habis mana? Oh, ke depan insyaallah. Pertuban ya insyaallah. Bagi apa guys? Tawakal sementara. Potongan beda. Insyaallah kita doa aja. Jadi kita masih ada satu pertemuan lagi insyaallah nanti, baru kita lanjut tentang apa itu yang namanya dalil. Kalau sudah tahu dalil, nanti kita bisa bedain nih. Oh ternyata yang selama ini saya yakini nggak pakai dalil. Oh ini toh yang namanya dalil. Dengan ini saya punya ilmu pengetahuan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Al-Fatihah.